Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi Pak Rizky. Ya, Pagi Pak. apa kabar pagi hari ini? Baik Pak. Baik ya. Alhamdulillah. Oke, Bu Resi, Bu Elna, Pak Ijal, Bu Masito, sehat ya? Sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Nah, ini kita kan mau IHT nih, in-house training. Nah, sebelum saya memulai materinya, alangkah baiknya dibuka dengan doa dulu. Ayo, siapa yang mau memimpin doa, Bapak Ibu sekalian? Ya, Ayo. saya Pak Rizky. Ya, Bu Masito, silahkan Ya. Ibu memimpin doa. Ya baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita baca doa dulu ya Bu, biar apa yang kita dapatkan ini bermanfaat, ya diberikan keberkahan oleh Allah. Ya kita awali dengan baca basmalah dan Al-Fatihah. Ya. Pembacaan Al-Fatihah ya dimulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik, ya kita kembalikan ke Pak Rizky. Silahkan Pak. Oke, terima kasih Bu Masito yang sudah tadi berdoa untuk pembukaan gitu. Nah, untuk selanjutnya sebelum saya memulai, kita ice breaking dulu ya supaya tidak kaku gitu. Mungkin ada yang mau memimpin ice breaking? Siapa? Dari Bapak Ibu sekalian yang mau memimpin ice breaking-nya silahkan. Saya Pak Rizky boleh? Ya, boleh, Bu Resi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, sekarang kita masuk ke ice breaking dulu ya. Mudah-mudahan manfaatnya itu bisa meredakan ketegangan kita nih, yang deg-degan. Apa sih materinya yang dibawain Pak Rizky kira-kira ya? Susah nggak ya? Nah, nama gamesnya adalah tepok nyamuk. Ya, jadi di rumah saya ini banyak nyamuk banget nih Bapak Ibu ya. Banyak banget nih ceritanya. Sama Bu, rumah saya juga. Terus ketika saya tepok nyamuk gini, ada yang ketangkep nih. Nah, tugas Bapak Ibu adalah menebak berapa sih jumlah nyamuk yang saya tangkap di dalam tepokan saya. Siap? Siap. Ya, siap ya. Siap. Berapa tuh kira-kira? Ada 3 Bu Rizky. 3 Bu Resi. Iya. 3. Pak Rizky 3. Pak Ijal berapa? 3 Bu. 3. Bu Mas itu berapa? 3, karena jarinya 3. Jarinya gimana kamu? Jarinya 10. Iya benar, jawabannya 3. Aduh pinter banget. Serta hatanya Pak Rizky nih, mantap. Coba sekali lagi ya, tebak berapa jumlahnya yang saya tangkap. Ayo, berapa? 6. Pak Ijal 6, Pak Rizky 6. 6. Bu Elna 6, Bu Masito? Banyak. Pasrahnya. Iya, benar jawabannya 6. Bu Elna kenapa jawab 6? Alasannya Karena apa, Bu tepukannya Elna? bunyinya 6 kali tuh. 6. 4, 5, 6. Oh iya benar. Pintar. Iya, 6 banyak ya. Iya, alasannya kalau saya tepuk 1 berarti nyamuknya ketangkep 1. Terima kasih Bapak Ibu sudah gabung ke ice breaking saya. Sekarang waktu dan tempat saya persilahkan kepada Pak Rizky.
Oke, terima kasih Bu Resi. Alhamdulillah ya, kita semakin semangat lagi ya untuk untuk memulai pembelajaran kita ya. Oke, Ya. sekarang kita lanjut ya. Materi apa sih yang mau dibahas? Oke, Bu Resi minta tolong. Oke, nah Bapak Ibu sekalian, dalam pembahasan kali ini saya akan bahas mengenai konsep dasar asesmen pembelajaran. Nah, seperti kita ketahui, apa sih asesmen pembelajaran itu? Nah, kita harus tahu nih apa sih pengertian dari asesmen pembelajaran itu. Nah, kita bisa lihat pengertian asesmen pembelajaran dari secara umumnya ya, yaitu asesmen dapat diartikan sebagai proses untuk mendapatkan informasi dalam bentuk apapun ya, yang dapat digunakan untuk dasar pengambilan keputusan tentang siswa yang baik yang menyangkut kurikulumnya. Nah, program pembelajaran, iklim sekolah maupun kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh sekolah, Bapak Ibu sekaliannya. Nah, jadi kita harus tahu nih pengertian dari asesmen itu sendiri. Apa sih asesmen itu? Oh, tentang pengambilan keputusan siswa, tentang program pembelajarannya gimana, kurikulumnya apa yang diterapkan, terus keadaan lingkungan sekolahnya bagaimana, Bapak Ibu sekalian. Nah, terus kebijakannya apa sih yang dilakukan oleh sekolah-sekolah itu? Nah, itu pengertian dari asesmen. Nah, lanjut, Bu Resi. Nah, oke. Nah, kita bisa lihat ya, ada 5 prinsip dalam asesmen. Apa aja sih 5 prinsip dalam asesmen itu? Nah, di poin pertama, asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, menyediakan informasi sebagai umpan balik untuk guru, peserta didik, dan orang tua. Nah, yang poin kedua, kita bisa lihat asesmen itu perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan. Nah, yang ketiga itu asesmen dirancang secara adil, valid, dan dapat dipercaya. Memberikan informasi yang kaya bagi guru, peserta didik, dan orang tua mengenai kemajuan pencapaian belajar, serta keputusan tentang langkah-langkah selanjutnya. Nah, yang poin keempat itu, asesmen sebaiknya meliputi berbagai bentuk tugas, instrumen, dan teknik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditargetkan. Nah, yang poin kelima itu adalah laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat untuk peserta didik dan orang tua, dan data yang berguna untuk penjaminan dan peningkatan mutu pembelajaran. Nah, ini adalah 5 prinsipnya. Kalau kita misalkan kita ketahui poin pertama itu adalah umpan balik terhadap guru, peserta didik, dan orang tua. Nah, itu umpan baliknya apa? Gitu. Nah, terus yang poin kedua, perlu dirancang atau dilakukan tujuannya. Nah, tujuannya asesmen apa sih tujuannya itu? Yaitu supaya kita harus tahu dulu supaya bagaimana sih melakukan siswa aktif itu kayak gimana, bagaimana supaya tahu siswa itu percaya diri bagaimana gitu. Nah, terus yang poin ketiga, asesmen itu harus dirancang secara valid. Nah, terus dapat dipercaya sama memberikan informasi bagi peserta didik dan orang tua. Jadi biar tahu juga bagaimana sih peserta didik di dalam kelas gitu. Jadi orang tua itu bisa tahu juga, oh peserta didik anak saya bagus loh dalam hal keterampilan, dalam hal sikap, atau dalam hal yang lain-lainnya. Nah, terus poin keempat itu asesmen meliputi berbagai berbagai bentuk tugas atau instrumen teknik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditargetkan. Nah, ini kan dalam tujuan pembelajaran itu kan ada target kan yang harus dicapai, ada target A, B, C, misalkan siswa harus interaktif, siswa harus percaya diri, terus siswa harus sopan santun dalam segala hal gitu. Nah, terus yang kelima yaitu laporan kemajuan belajar. Nah, dengan adanya asesmen ini kita tahu nih, kita melaporkan kepada
kepada orang tua bagaimana kemajuan peserta didik kita gitu. Apakah bagus, apakah kurang bagus? Kalau misalkan kurang bagus, itu menjadi evaluasi bagi Bapak Ibu sekalian gitu. Kalau misalkan kurang bagus, mungkin ada masukan-masukan dari orang tua gitu. Apa sih yang harus dilakukan oleh seorang guru supaya menciptakan murid-murid yang aktif, yang cekatan, yang segala hal dalam hal pembelajaran itu mendukung. Nah, oke, dilanjut Bu Resi. Oke, selanjutnya. Sebentar Pak, agak Oke, error. ya. Sebentar ya Pak. Oke, Bu Resi. Ini ya. Nah, kita bisa lihat ya keputusan mengenai asesmen pembelajaran. Nah, dalam keputusan mengenai asesmen pembelajaran itu dibagikan menjadi 2 kelompok Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah keputusan tentang siswa atau artinya itu termasuk bagaimana guru mengelola pembelajaran di kelas. Nah, ini poin terpenting Ibu karena bagaimana guru mendapatkan siswa dan program-program pembelajaran yang berbeda, tingkat tugas-tugas untuk siswa yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing, bimbingan dan penyuluhan dan saran untuk studi lanjut. Nah, ini kan kita kan kalau misalkan kita ngajar kan kita harus tahu kan cara penyampaian baik untuk peserta didik kita. Misalkan ada peserta didik kita yang kurang dalam hal membaca, atau kan misalkan peserta didik kita kurang dalam ilmunya, atau enggak misalkan peserta didik kita ada yang masih kurang dalam hal kurang percaya diri gitu. Nah, kita harus tahu nih langkah-langkah apa sih yang harus dilakukan oleh peserta didik kalau misalkan itu kita beri masukan, kita beri diskusi bagaimana sih supaya menjadi siswa yang aktif, yang cekatan di dalam kelasnya itu. Jadi sehingga di dalam kelas itu aktif gitu, siswanya itu aktif gitu. Nah, terus yang poin kedua, keputusan untuk kebijakan pendidik meliputi kebijakan di tingkat sekolah, kabupaten maupun nasional. Nah, poinnya itu adalah pembahasan tentang kompetensi untuk melakukan asesmen tentang siswa akan meliputi bagaimana guru mengkoleksi semua informasi untuk membentuk siswa dalam mencapai target pembelajaran dengan teknik asesmen, baik teknik yang bersifat formal maupun non formal. Nah, dalam keputusan kebijakan ini kita sebagai guru harus tahu apa sih yang harus dilakukan sebagai guru itu untuk menciptakan peserta didik kita yang tadi yang saya bilang yang aktif, yang ibarat kata yang percaya diri gitu. Kita harus tahu juga. Nah, terus harus sesuai dengan kurikulumnya juga bagaimana yang diampunya gitu. Nah, terus kita lanjut Bu Resi. PowerPoint selanjutnya. Nah, kita bisa lihat fungsi, tujuan, dan prinsip asesmen. Nah, dalam fungsi, tujuan, dan prinsip asesmen itu ada 5 poin. Nah, pengembangan sistem penilaian berbasis kompetensi dasar mencakup beberapa hal. Nah, poin pertama itu adalah standar kompetensi. Nah, standar kompetensi ini adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh lulusan dalam setiap mata pelajaran yang memiliki implikasi yang sangat signifikan dalam perencanaan, metodologi, dan pengolahan penilaian. Nah, kita bisa lihat standar kompetensinya apa sih gitu. Misalkan siswa mampu berinteraksi dengan teman-teman sekitar, atau enggak siswa mampu sopan santun dalam segala hal, atau enggak misalkan siswa mampu memberikan contoh-contoh sebagai seorang pelajar Pancasila itu bagaimana gitu. Kita harus tahu juga pengolahan penilaiannya juga harus tahu bagaimana. Nah, terus di poin kedua itu adalah kompetensi dasar. Nah, apa sih kompetensi dasar itu? Nah, kompetensi dasar itu adalah kemampuan minimal dalam rangka mata pelajaran yang harus dimiliki oleh lulusan. Nah, di poin kedua itu adalah
kompetensi dasar itu adalah kemampuan siswa gitu, kemampuan minimal dalam rangka mata pelajaran. Nah, kan kita kan sebagai peserta didik juga kita harus tahu kemampuannya di mana sih peserta didik kita itu, apakah kemampuannya dalam hal membaca, dalam hal menulis, apa dalam hal berdiskusi, kita harus tahu kemampuannya gitu. Jadi dengan adanya kita tahu kemampuan para siswa itu, jadi kita tahu nih, oh kompetensi dasarnya yang baik untuk siswa itu apa gitu. Apakah menulis, apakah membaca, atau berdiskusi gitu. Nah, terus poin ketiga, rencana penilaian. Nah, dalam rencana penilaian, jadwal kegiatan penilaian dalam satu semester berkembang bersamaan dengan pengembangan silabus. Nah, dalam perencanaan penilaian ini juga kita harus mengetahui silabusnya bagaimana nih yang kita ajarkan pada mata pelajaran yang kita ampuni gitu. Jadi sehingga kita tahu nih, oh misalkan silabusnya ini, oh kita harus menerapkan kepada siswa nih dalam hal pembelajaran. Jadi sesuai sama silabus RPP sama silabusnya itu sesuai gitu. Misalkan siswa mampu berinteraksi, siswa mampu mengerjakan kelompok dengan baik dan cakap, dan siswa mampu aktif dalam kegiatan pembelajaran gitu. Nah, terus poin keempat, proses penilaian. Nah, proses penilaian, pemilihan dan pengembangan teknik penilaian, sistem pencatatan, pengolahan proses. Nah, selanjutnya adalah poin kelima, proses implementasi menggunakan berbagai teknik penilaian. Nah, ini kan Bapak Ibu guru kan sebagai seorang pendidik ya, jadi kita harus tahu nih implementasinya apa sih yang digunakan untuk penilaian siswa gitu. Kan kadang kan ada yang siswa yang kurang mampu dalam pelajaran. Nah, tapi kita harus tahu nih teknik penilaiannya bagaimana. Apakah kita harus menentukan penilaian dari hal sikap, dari hal cara belajarnya, atau misalkan dari hal dalam berdiskusi sama teman-temannya. Jadi dengan adanya seperti itu kita harus tahu juga, oh teknik yang bagus adalah seperti ini nih, siswa yang mampu seperti ini nih yang bagus nih gitu. Nah, terus oke, untuk selanjutnya, slide selanjutnya, Bu Resi. Untuk selanjutnya adalah keterkaitan asesmen dengan prinsip pembelajaran. Nah, di sini ada 5 poin keterkaitan asesmen ya, Ibu. Yang pertama, pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tingkat kecapaian peserta didik saat ini sesuai kebutuhan belajar serta mencerminkan karakter pengembangan mereka. Nah, di poin 1 ini kita harus merancang dulu nih sistem kegiatan pembelajaran. Nah, terus sesuai nggak sama kebutuhan peserta didik kita gitu. Kalau misalkan udah sesuai, nah terus kita cerminkan gitu. Oh, ternyata plan A, plan B, plan C semua anak peserta didik kita mampu nih untuk dalam hal kegiatan pembelajaran. Nah, terus kita harus tahu juga, oh ternyata anak didik kita ada yang bagus-bagus nih dalam hal kecakapan, misalkan dalam hal sikap, atau enggak dalam hal lain-lainnya. Nah, terus poin kedua, pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas belajar peserta didik dan kapasitas mereka untuk menjadi pelajar sepanjang hayat. Nah, ini poin kedua nih penting nih. Nah, sebagai pendidik itu kita harus memberikan yang terbaik nih kepada peserta didik. Nah, bagaimana? Yaitu dengan dirancang pelaksanaannya, yaitu membangun kapasitas belajar. Nah, dengan membangun kapasitas, jadi kita perlu tahu nih, nanti kita kasih masukan nih kepada peserta didik. Kamu misalkan masih kurang nih, sebaiknya kita kasih saran dalam hal positif. Misalkan kalau kamu misalkan kurang percaya diri, cobalah belajar ngomong di depan cermin gitu, supaya nanti pas kamu saat kerja, pas lagi presentasi, kamu percaya diri gitu, apa yang kamu presentasikan itu adalah benar gitu. Jadi kita mengajarkan kepada peserta didik kita itu, oh dengan adanya pembelajaran percaya diri,
saya bisa loh gitu. Jadi nggak ada rasa takut nih peserta didik gitu. Nah, terus poin keempat, poin ketiga, kegiatan belajar mendukung perkembangan kognitif dan karakter peserta didik secara berkelanjutan dan holistik. Nah, poin ketiga itu adalah belajar mendukung perkembangan kognitif dan karakter. Nah, itu dalam pembelajaran itu harus didukung dengan kognitifnya sama karakternya. Jadi sehingga jadi guru pun bisa tahu nih Bapak Ibu sekalian bagaimana kognitifnya, bagaimana karakter anak peserta didik kita gitu. Apakah baik atau kurang baik. Kalau misalkan kurang baik ya kita berikan dorongan gitu, kita berikan masukan supaya anak didik kita percaya dirilah, intinya mau percaya dirilah gitu. Nah, terus poin keempat, pembelajaran yang relevan yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai dengan konteks kehidupan, menghargai budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Nah, ini pembelajaran yang relevan. Nah, misalkan dalam kita kan sebagai guru kan tahu dong kita ngajar sejarah nih ya. Kalau misalkan sejarah kan mungkin ada bosan-bosannya menjelaskan. Nah, tapi kita kasih tahu nih gambaran dalam hal perang tuh kayak gimana gitu. Nah, terus sehingga ada umpan balik nih terhadap guru sama siswa. Nah, terus kita juga sebagai seorang guru, kita harus berikan contoh kepada peserta didik bagaimana sih menghargai yang berbeda budaya gitu. Kan kita kan misalkan di dalam satu kelas itu kan ada berbagai macam ya, ada yang dari suku Jawa, ada yang suku Papua, ada yang suku Kalimantan gitu. Nah, dengan adanya penggabungan budaya itu kita harus mengajarkan dalam perbedaan walaupun kita berbeda suku tapi kita tetap satu gitu adalah pelajar Pancasila gitu. Kita tidak membedakan agama, ras, kita semua itu sama-sama belajar, sama-sama menuntut ilmu gitu, sama-sama berdiskusi gitu. Jangan adanya kita mengajarkan jangan adanya diskriminasi terhadap peserta didik gitu. Nah, terus yang poin kelima. Poin kelima itu adalah pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Nah, ini nih. Poin kelima itu adalah pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Nah, terus kita harus tahu juga nih untuk kedepannya bagaimana peserta didik kita. Kalau misalkan ada yang kurang-kurang ya kita kasih masukan. Nah, nanti kan kamu naik ke kelas 2 ya, sebaiknya nanti kamu lebih aktif lagi dalam hal bertanya-tanya, entah mungkin kamu lebih percaya diri lagi nanti pas kan kalau anak SMK kan pas kelas 2-nya itu kan PKL ya Bapak Ibu. Nah, terus kita kasih masukan nih. Ntar kalau kamu PKL, kamu harus tahu sopan santunnya gitu. Jadi dengan adanya dengan adanya pembelajaran sopan santun, anak pun juga tahu sopan santun di sekolah gimana sih, sopan santun di dunia kerja gimana sih, sopan santun di lingkungan masyarakat gimana sih gitu. Nah, selanjutnya Bu Resi, slide selanjutnya. Nah, ini kita bisa lihat asesmen dalam alur penerapan pembelajaran. Nah, itu ada 3 tahap. Yang pertama ada tahap persiapan, ada tahap pelaksanaan, yang ketiga ada tahap evaluasi. Nah, terus kita bisa lihat dari tahap persiapan. Nah, itu adalah komite pembelajaran perwakilan guru mengikuti pelatihan pembelajaran. Nah, yang kedua komite pembelajaran memfasilitasi in-house training. Nah, ini nih Bapak Ibu nih, kenapa kita harus melakukan in-house training. Jadi supaya Bapak Ibu juga bisa saling tukar pikiran nih sama guru-guru yang lain gini. Bagaimana sih peserta didik antara sekolah-sekolah lain gitu. Kita bisa memecahkan masalah. Oh, masalahnya ini. Apa nih yang harus dilakukan? Oh, guru-guru lain juga ngasih masukan dari pengalaman saya yang udah mengajar gitu. Ini saya kasih masukan nih, misalkan pendekatan dalam hal
pendekatan dalam hal dibujuk-bujuk dulu anak peserta didik kita supaya percaya diri gitu, atau misalkan dalam hal berdiskusi tidak ada perbedaan antara peserta didik gitu, semuanya itu sama-sama belajar gitu. Nah, terus yang ketiga itu adalah kepala sekolah memfasilitasi pembentukan atau penyelenggaraan komite sekolah. Nah, terus yang terakhir itu adalah kepala sekolah memfasilitasi penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Nah, kepala sekolah itu adalah memfasilitasi kurikulum. Kurikulumnya apa sih yang harus ditetapkan di sekolah itu gitu? Apakah itu KTSP, apakah kurikulum 2013 gitu. Nah, itu dalam tahap persiapan. Nah, dalam tahap pelaksanaannya itu ada 6 alur. Yang pertama itu adalah asesmen untuk mengetahui posisi murid di awal dan di akhir siklus pembelajaran. Nah, kita harus tahu nih murid kita pas saat belajar tuh gimana gitu, pas saat mulai pembelajaran. Nah, terus kita harus tahu juga pas kita udah mau menutup bagaimana nih perasaan murid-murid, apakah senang, apakah kurang senang gitu. Nah, terus yang kedua, alurnya itu refleksi dan menetapkan tujuan belajar dan bentuk asesmen untuk tercapainya tujuan. Nah, yang ketiga itu memilih dan menetapkan perangkat ajar serta aktivitas pembelajaran. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita harus milih nih perangkat ajarnya apa sih yang harus kita ajarkan untuk peserta didik gitu. Nah, terus sosialisasi target belajar dan menyepakati keterbatasan orang tua atau komunitas pendidikan. Nah, terus yang selanjutnya pelaksanaan pembelajaran dan asesmen untuk memonitor kemajuan belajar murid selama proses pembelajaran. Nah, kita harus tahu juga nih sebagai seorang pendidik, kita harus tahu juga kemajuan belajar dalam peserta didik. Oh, misalkan di semester awal peserta didik kita masih kurang bagus. Apa sih yaudah kita kasih dorongan dulu. Nah, ntar semester 2 ketiga kita tahu oh anak didik kita udah mulai bagus nih dalam hal misalkan kecakapannya, keterampilannya, atau misalkan sopan santunnya gitu. Nah, terus yang terakhir penetapan capaian belajar dan alur belajar. Nah, ini kita harus tahu juga capaian belajar terhadap siswanya. Jadi apa sih capaian belajarnya gitu. Nah, terus kita lihat di tahap evaluasi. Tahap evaluasi itu ada 3 ya Bapak Ibu sekalian ya. Yang pertama itu evaluasi dan refleksi capaian target pembelajaran. Nah, itu merefleksikan targetnya bagaimana sih untuk siswa aktif, yaitu semester 1 misalkan tidak bisa, di semester 2 oh bisa nih siswa udah mampu nih bercakap dengan teman-temannya. Nah, terus yang selanjutnya itu evaluasi refleksi dukungan orang tua terhadap target pembelajaran. Nah, orang tua itu termasuk dukungan kepada peserta didik. Jadi orang tua juga memantau gimana hasil belajar selama di sekolah gitu. Juga orang tua memantau juga nih perkembangan peserta didik di sekolah gitu. Nah, terus yang ketiga itu adalah evaluasi dan refleksi kinerja komite pembelajaran. Nah, kita evaluasi refleksi kinerja komite. Nah, kita harus tahu juga nih dengan adanya komite juga memberikan masukan. Oh, seharusnya guru-guru tuh memberikan motivasi saat pembelajaran, atau enggak memberikan refleksi supaya anak tuh tidak bosan dalam hal belajar gitu. Terus diajarkan etika-etika supaya nanti untuk kedepannya pada saat di lingkungan kerja sama masyarakat itu peserta didik kita itu menjadi lebih baik lagi sama mengerti beretika dalam kehidupan bermasyarakat atau dalam lingkungan bekerja. Seperti itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, oke. Nah, itu adalah penjelasan dari saya mengenai tadi asesmen pembelajaran. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang mau bertanya
atau ada yang mau berdiskusi mengenai asesmen pembelajaran, Bapak Ibu sekalian? Saya Pak Rizky mau Ya, Pak bertanya, Ijal. mohon izin. Boleh, silahkan Pak Ijal. Yang ingin saya tanyakan, Mm-mm. perlukah 5 prinsip asesmen kita terapkan dalam proses pembelajaran? Oke, ya. Perlukah 5 prinsip proses pembelajaran itu? Kalau menurut saya itu perlu gitu. Dengan adanya 5 proses itu, kita guru itu juga apa namanya tahu juga, dengan adanya 5 proses asesmen itu, guru menjadi tahu kekurangannya apa gitu. Kalau misalnya kekurangannya itu menjadi evaluasi untuk guru-guru sekalian ke depannya. Oh, harus lebih baik lagi nih untuk mengajarkan peserta didik gitu, mengajarkan supaya peserta didik kita lebih aktif lagi, lebih tanggap lagi, lebih berkarakter kepada pelajar Pancasila, tidak membeda-bedakan suku, agama, ras. Terus juga guru itu juga memberikan teladan yang baik gitu, supaya nanti ke depannya itu peserta didik kita pas di dunia kerja, di lingkungan kerja, apa di lingkungan masyarakat, dia tahu nih apa namanya nilai-nilai baik dan mana nilai-nilai buruk gitu. Jadi sehingga apa namanya guru juga harus apa namanya lima hal penting itu ya menurut saya penting gitu untuk kedepannya siswa itu nanti setelah lulus menjadi lebih baik lagi nih gitu dalam hal pembelajaran gitu. Begitu Pak Ijal. Terima kasih Pak Rizky. Berarti ini sebagai evaluasi kita lah ya Pak ya. Ya, oke. Untuk mencari hasil dari proses pembelajaran. Terima kasih Ya. Pak Rizky. Oke, terima kasih Pak Ijal. Oke, mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya lagi? Kalau sudah tidak ada, Sudah Pak Rizky, sudah paham. sudah cukup jelas ya. Oke, itu yang bisa dapat saya sampaikan ya Bapak Ibu ya. Ya, semoga untuk kedepannya kita bisa apa namanya menerapkan untuk peserta didik kita supaya lebih baik lagi ya Bapak Ibu sekalian ya. Semangat dalam apa namanya mengajarkan anak peserta didik kita supaya lebih terampil sama percaya diri dan sopan santun dalam segala hal. Oke, Bapak Ibu sekalian. Oke, nah sebelum saya tutup, mungkin ada yang mau memimpin doa penutup, Bapak Ibu sekalian, Saya supaya Pak kita. Rizky. Nah, oke, Bu Elna silahkan memimpin penutupan. Terima kasih Pak Rizky sudah membagi ilmunya kepada kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua di sekolah nanti. Ya, Sebelumnya teman-teman, mari kita membaca doa untuk penutupan kali ini. Kita baca hamdalah dan baca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin. Ya, demikian Pak Rizky, saya kembalikan ke Bapak. Oke, terima kasih Bu Elna. Ya, itu adalah materi yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengikuti di kelas saya dalam in-house training ini. Semoga Bapak Ibu sebagai seorang pengajar lebih baik lagi dalam hal mengajar, sama semangat ya Bapak Ibu ya dalam hal apa namanya mengajar peserta didik kita ya lebih baik lagi dalam segala hal. Oke, Bapak Ibu sekalian, kepada Bu Elna, Bu Masito, Bu Resi, Pak Ijal, semangat ya. Oke. Ya, semangat terus Pak. Terima kasih Pak Rizky. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.